Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pandi Indra Pratama Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pola Arsitektur dan Perangkat Lunak, izinkan saya Fania Diwakili dengan NIM 11030414141 akan memaparkan materi Pola Arsitektur dan Perangkat Lunak yang telah dipelajari sebelumnya. Adapun beberapa materi yang akan saya paparkan, yang pertama yaitu pola arsitektur dan perangkat lunak, yang kedua desain arsitektur, yang ketiga layers pattern, yang keempat client server dan master slave pattern, kemudian yang kelima ada people filter dan broker. Materi yang pertama yaitu pola arsitektur dan perangkat lunak. Apa sih pola arsitektur dan perangkat lunak itu? Pola arsitektur dan perangkat lunak merupakan aturan dan pedoman untuk mengatur hubungan antar subsistem. Jadi, pola arsitektur ini adalah aturan dan juga prinsip untuk mengatur interaksi antara subsistem yang telah ditentukan sebelumnya. Pola arsitektur ini juga dapat dikatakan sebagai gambaran kasar yang dapat membantu untuk memahami elemen arsitektur perangkat lunak. Kemudian penting nggak sih untuk memahami pola arsitektur dan perangkat lunak ini? Yang pastinya wajib dan penting karena dari penentuan pemilihan arsitektur akan menentukan kualitas sistem yang dibuat. Fondasi dari sistem perangkat lunak ini adalah arsitektur yang mana fondasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas struktur yang dibangun di atasnya. Kemudian yang kedua adalah desain arsitektur. Desain arsitektur adalah proses desain untuk mengidentifikasi subsistem yang membentuk sistem dan kerangka kerja untuk kontrol dan juga komunikasi subsistem. Jadi desain arsitektur dan juga pola arsitektur ini dia memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk artinya pun sebenarnya hampir sama antara desain arsitektur dan juga pola arsitektur. Dalam pembedaannya, kita analogikan seperti ketika kita akan membangun rumah dan rumah tersebut akan kita tinggali. Maka hal yang pertama kita memulainya itu adalah gimana untuk menempatkan si batu bata dan juga semen di tanah kosong tersebut. Kemudian hal yang kita pikirkan selanjutnya itu adalah memikirkan fasilitas-fasilitas dasarnya seperti fasilitas tempat tidur, kamar mandi, dapur, dan lain sebagainya. Nah, dalam analogi ini, tampilan rumah diartikan sebagai pola arsitektur, sedangkan desain interior rumah diartikan sebagai desain arsitektur. Nah, dalam sistem perangkat lunak sendiri, pola arsitektur itu juga dapat diartikan ketika kita akan mempertimbangkan ketika mau membuat logika bisnis, basis data, user interface, dan lain sebagainya. Sedangkan desain arsitektur itu diartikan ketika eh, kita mengimplementasikan si logika bisnis atau basis data tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada layer pattern. Layer pattern atau pola lapisan membantu untuk menyusun aplikasi yang dapat didekomposisi menjadi kelompok tugas yang masing-masing berada pada tingkat abstraksi tertentu. Nah, dilihat dari definisi, dilihat dari namanya sendiri, namanya adalah pola lapisan, di mana dia pola yang memiliki lapisan. Dalam lapisan itu kan pasti dia memiliki lebih dari satu lapisan ya. Kita lihat contohnya seperti gambar di sebelah. Sini ada presentation layer, business layer, persistence layer, dan juga database layer. Nah, di lapisan pertama ini ada presentation layer di mana dia berisi semua kategori lapisan presentation. Kemudian ya lapisan kedua ini ada business layer di mana dia berisi logika bisnis. Yang ketiga ada persistence layer. Dia digunakan untuk menangani fungsi seperti pemetaan relational object. Yang terakhir ada database layer.
Disinilah data akan disimpan. Nah, dalam hal ini, di gambar tersebut merupakan lapisan tertutup, yang artinya permintaan harus melewati semua lapisan dari atas ke bawah. Jadi ketika presentation layer ingin ke database, maka hal yang harus dilakukan yaitu melewati Busines layer dan juga persistensi layer. Jadi tidak bisa langsung ke database layer. Misalnya ketika kita ingin melakukan transaksi online di banking, yaitu ketika kita ingin transfer uang gitu, hal yang pertama atau lapisan pertama yang akan kita lewati yaitu dengan melakukan login di akun kita dengan memasukkan username dan juga password pastinya. Nah, ketika layar tersebut berhasil kita lewati, maka kita akan menuju ke step selanjutnya. Step selanjutnya yaitu dengan kita memilih menu transfer, kemudian kita masukkan nomor rekening tujuan dan juga nominal. Kemudian layer yang harus kita lewati selanjutnya adalah PIN dari M-Banking kita. Nah, ketika PIN itu berhasil, berarti layar tersebut berhasil kita lalui. Maka transaksi pun berhasil kita lakukan. Materi selanjutnya yaitu ada client server. Nah, pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Nah, pola client server ini dia memiliki dua objek. Yang pertama client dan yang kedua adalah server, di mana client adalah sebagai peminta layanan. Dia meminta sumber data seperti konten, layanan, file, dan lain sebagainya untuk diambil oleh server. Nah, server ini dia sebagai penyedia layanan. Dia akan mengidentifikasi permintaan yang dibuat dan akan merespon klien secara tepat dengan mengirimkan sumber daya yang diminta oleh klien. Contoh klien server ini dapat diterapkan pada layanan perbankan online. Jadi ketika nasabah bank mengakses layanan perbankan online menggunakan browser web, maka klien memulai permintaan ke server web bank. Nah, dalam hal ini browser web adalah klien, kemudian mengakses server web bank untuk mendapatkan data eh, menggunakan data legend pelanggan. Kemudian server aplikasi akan menafsirkan data ini menggunakan logika bisnis bank dan kemudian akan memberikan keluaran yang sesuai ke server web. Materi selanjutnya yaitu master slave. Pola desain master slave digunakan ketika memiliki dua atau lebih proses yang perlu dijalankan secara bersamaan dan terus-menerus namun dengan kecepatan yang berbeda. Jadi master slave ini dia memiliki beberapa loop paralel. Nah, masing-masing loop dapat menjalankan tugas dengan kecepatan yang berbeda. Dari loop paralel ini, satu loop bertindak sebagai master dari dan yang lainnya sebagai budak. Master akan membagikan tugas kepada slave-nya. Setelah komponen budak menyelesaikan tugasnya, tugas akan didistribusikan dan dikompilasi oleh master dan ditampilkan sebagai hasilnya. Kemudian untuk contoh master slide ini yaitu ada interaksi pengguna dengan lengan robot yang bergerak bebas. Jadi misalnya jika pengguna memerintahkan lengan untuk menghentikan gerakan ke bawah, akan tetapi program sibuk dengan kontrol putra lengan. Nah, hal tersebut kan pasti tidak sinkron dan akan menimbulkan bertabrakan. Nah, situasi ini dapat dihindari dengan kita menggunakan pola arsitektur master slave. Nah, dalam hal ini eh, antar muka pengguna akan ditangani oleh master slave dan setiap bagian lengan robot yang dapat dikontrol memiliki loop budaknya sendiri. Dengan menggunakan metode master slave ini, setiap bagian lengan yang dapat dikontrol akan memiliki
loopnya sendiri, dan oleh karena itu memiliki waktu pemrosesannya sendiri. Hal ini akan memungkinkan ya kontrol yang lebih responsif terhadap lengan robot melalui antarmuka pengguna. Materi yang selanjutnya itu ada people filter. People filter atau eh, people filter memproses aliran data dalam aliran searah dengan komponen yang disebut sebagai filter. Dan pipa adalah komponen yang menghubungkan filter ini. Nah, rantai pemrosesan data ini terjadi di mana pipa akan mengirimkan data filter dan hasil dari satu filter dimasukkan untuk filter berikutnya. Fungsi dari arsitektur pipa filter ini sendiri yaitu untuk memecah komponen atau proses penting menjadi komponen independen dan berharap komponen yang dapat diproses secara bersamaan. Adapun contoh dalam penerapan pipa filter ini ada gambar yaitu input.txt dibaca dan outputnya kemudian diberikan ke Grab sebagai input yang mencari pola teks dan kemudian meneruskan hasilnya ke sort yang mengurutkan hasil dan output ke dalam file output.txt. Kemudian materi yang terakhir yaitu broker pattern. Pola broker sendiri adalah pola arsitektur yang dapat digunakan untuk menyusun sistem perangkat lunak terdistribusi dengan komponen terpisah yang berinteraksi melalui panggilan prosedur jarak jauh. Maksudnya, pola broker ini sendiri dia bertujuan untuk mengordinasikan komunikasi seperti meneruskan permintaan serta mengirimkan hasil. Adapun contoh dari penerapan pola broker sendiri ini pada pemesanan tiket atau hotel. Si broker ini dia bertindak sebagai perantara antara penyedia tiket atau akomodasi dengan calon penumpang atau tamu pelanggan. Nah, ketika pelanggan ingin memesan tiket hotel ataupun pesawat, jadi dia kan akan mengunjungi situs web, kemudian dia akan mencari tiket yang akan ia inginkan, yaitu tiket kriteria yang ia inginkan. Nah, si broker ini dia akan mencari sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian akan menampilkannya di situs web. Nah, setelah kriteria tersebut tampil di situs web, maka si pelanggan akan memilih tiket pesawat atau hotel yang akan dipesan itu sesuai dengan kriterianya, kemudian akan melakukan transaksi. Nah, setelah si pemesan ini melakukan transaksi, maka broker akan mengirimkan pesan ke penyedia tiket. Kemudian penyedia tiket akan melakukan konfirmasi pesanan dan mengirim konfirmasi pesanan ke pelanggan melalui broker. Seperti itu. Kemudian untuk referensi ini dalam pembuatan slide materi ini saya merujuk ke web elearning.unwahas, kemudian ada di coding.com, ada redhat.com, ada knowledge.me.com, ada Syed Hasan, 010 medium.com.translate. Terima kasih, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.